Meski pelaksanaan pilkada baru memasuki tahapan verifikasi faktual untuk bakal calon kepala daerah dari jalur perseorangan, namun dana sebesar 6,6 miliar rupiah yang diterima Bawaslu Bandar Lampung telah habis. Siang. Itu ya siang. Rabu siang, pihak Bawaslu kembali mendatangi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menagih sisa kekurangan dana hibah pilkada agar segera bisa dicairkan. Ketua Bawaslu Bandar Lampung Chandra Wansa mengatakan dana yang sudah dicairkan sebesar 6,6 miliar rupiah itu baru mencukupi sebatas untuk belanja operasional kantor dan membayar gaji pegawai di kantor Bawaslu hingga tingkat petugas pengawas kecamatan. Ya, kita juga menyinggung juga terkait dengan anggaran karena anggaran yang telah dihibah kepada kita yang sebelumnya belum tidak mencukupi, baru diberikan sekitar 6 miliaran ya. Jadi masih kurang dari 40%, sehingga kita mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Lampung agar merealisasi anggaran atau kekurangan anggaran yang telah kita ajukan kemarin. Pada pelaksanaan pemilihan wali kota Bandar Lampung yang rencananya akan digelar pada bulan Desember tahun ini, Bawaslu diberikan dana hibah dari pemerintah kota Bandar Lampung sebesar 18 miliar. Dana untuk pelaksanaan pilkada itu baru cair 6,6 miliar. Dan saat ini dana pilkada yang dialokasikan untuk lembaga pengawas pemilu yang belum dibayarkan oleh pemerintah kota Bandar Lampung ini masih sekitar 12 miliar rupiah. Iya, orang susah dia. Sama aja. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Guna memaksimalkan penanganan dan penanggulangan COVID-19, pemerintah Kota Bandar Lampung mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Hal tersebut terungkap pada kegiatan Memorandum of Understanding perpanjangan kesepakatan bersama Kajari Kota Bandar Lampung dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Rabu pagi. Kerjasama ini dilaksanakan terkait dengan kendali tepat aturan, tepat mutu, dan tepat waktu, agar jadi semua berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di sektor administrasi maupun sektor pekerjaan. Ya, jadi terkait dengan ini kan perpanjangan kerjasama ya, yang kemarin itu kan kita pengawalan lah terhadap program-program pemerintah kota ya kepada Kajari ya, Kejaksaan Negeri ya. Jadi kita berharap adanya pengawalan baik dalam hal administrasi, masalah pekerjaan ya tadi. Jadi ini kita berharap ke depan akan lebih baik lagi ya. Terkait penanganan dana COVID-19 harus mendapatkan pendampingan dari pihak kejaksaan. Pasalnya, penanganan COVID-19 ada perintah dari pusat terkait kebijakan untuk dikawal oleh Kejaksaan dan KPK agar berjalan dengan baik. Dengan adanya sinergitas antara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan pemerintah Kota Bandar Lampung, diharapkan bahwa semua revisi anggaran atau penanganan COVID-19 yang khususnya sekarang lagi kita dampingi dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terjadinya penyimpangan. Dengan adanya sinergitas antara Kejaksaan Bandar Lampung dengan Pemkot Bandar Lampung, diharapkan bahwa terkait anggaran penanganan COVID-19 dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tidak terjadinya penyimpangan anggaran dan pekerjaan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Lampung Barat mulai hari Minggu besok akan kembali membuka tempat wisata Kebun Raya Liwa yang sudah sekitar 2 bulan ini ditutup untuk umum dampak pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Lampung Barat, Noviardi Kuswan pada Rabu siang. Sejumlah persiapan mulai dilakukan, mulai dari pengerjaan perbaikan fasilitas di dalam tempat wisata, pembersihan serta mengatur strategi keamanan di tempat wisata yang akan melibatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dari Pemkab setempat.
mulai hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020 Kebun Raya Liwa dibuka untuk umum. Tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama wajib pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Bagi para Kembali dibukanya tempat wisata gratis milik pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini seiring dengan penerapan era new normal. Meski kembali dibuka untuk umum, namun beroperasinya tempat wisata tetap akan mengedepankan protokol kesehatan. Tujuannya agar tempat wisata tidak menjadi klaster baru pada penyebaran wabah COVID-19. Kalau dia kebetulan tidak bawa, jangan disuruh pulang. Dari Satuan Polisi Pamung Praja akan mendukung telah dibukanya kembali tempat-tempat wisata atau tempat-tempat kunjungan yang ada di Pasar Liwa ini. Tapi tentu kami akan lakukan penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Kebun Raya Liwa di Lampung Barat menjadi destinasi tempat wisata saat libur akhir pekan yang selalu ramai pengunjung. Selain menikmati pemandangan alam hutan belantara Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, para wisatawan juga dapat menikmati wahana kebun buah yang diselimuti udara dingin di dalamnya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Setelah daging ayam boiler yang mengalami kenaikan, kini harga telur ayam juga ikut menyusul naik. Seperti pantauan di Pasar Panjang, Bandar Lampung, harga telur ayam di pasar ini umumnya naik kisaran 4.000 per kilogramnya. Harga telur ayam pada pekan kemarin masih di kisaran 20 sampai dengan Rp21.000 per kilogramnya. Namun, kini harganya sudah naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan harga telur ini dirasakan dampaknya oleh para pedagang yang mengalami penurunan omset. Pasalnya, para pembeli banyak yang berpaling setelah mengetahui harga telur naik. Pada pekan lalu, pedagang telur ayam eceran mengaku mampu rata-rata menjual sampai 35 rak. Namun sejak harganya naik, rata-rata seharinya hanya mampu menjual di kisaran 15 rak saja. Itu sejak lebaran lebih seminggu, Pak. Tadinya harganya 20, sekarang udah 25. Tahu nggak apa penyebab kenaikan telur ini? Karena sekarang ini stok pengiriman barang ini sudah bisa diantar ke Jakarta loh, Pak. Bapak udah bisa bebas keluar masuk barang ini, Pak. Makanya harga telur sekarang melonjak karena gudang kandangnya ini, Pak, bisa ngirim ke Jakarta. Mau nggak mau kita ngikutin harga Jakarta gitu loh, Pak. Makanya banyak keluhannya. Kenaikan harga telur ayam ini dikeluhkan masyarakat, khususnya kaum emak-emak yang berbelanja ke pasar. Mereka berharap pemerintah dapat mengendalikan harga telur ayam yang terus merangkak naik. Iya, Pak, udah kurang lebih semingguan udah harga telur udah naik. Sebelumnya berapa? Sebelumnya harganya 21, 22. Sekarang? Sekarang saya beli tadi sekilonya 24.000. Kenaikan harga telur ayam ini disebut pedagang karena pasokan dari agen kini sudah mulai berkurang. Kenaikan harga telur diprediksi akan terus terjadi hingga perayaan Hari Raya Idul Adha pada akhir bulan Juli mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.